Ditipu pacar yang pura-pura kaya. Ternyata rumah dan mobil mewah yang ia pamerkan milik majikannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu hujan turun dengan halus, seperti rintik-rintik yang malu-malu menari di kaca jendela kafe. Aku baru saja menyelesaikan presentasi desain untuk klien yang cukup rewel, dan butuh tempat untuk meredakan stres. Kafe itu bukan tempat yang biasa kukunjungi, terlalu mahal untuk gajiku yang pas-pasan. Tapi sore itu aku hanya ingin duduk di sudut, menikmati secangkir kopi panas, dan menenangkan pikiran. Interiornya hangat, dengan cahaya kuning temaram dan suara piano instrumental yang mengalun lembut. Aku merasa sejenak seperti bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan muda di Jakarta yang mencoba bernapas di tengah tekanan pekerjaan dan hidup yang tak pernah benar-benar mudah. Lalu, dia datang. Rio. Aku melihatnya pertama kali saat pelayan menyambutnya seperti tamu penting. Tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas warna abu-abu gelap yang jatuh rapi di tubuhnya. Rambutnya disisir klimis, dan senyum percaya dirinya menyebar ke seluruh ruangan. Ia berjalan melewatiku, lalu duduk di meja dekat jendela, tidak jauh dari tempatku duduk. Entah bagaimana, mungkin karena aku terlalu lama menatapnya, atau mungkin memang dia sengaja menoleh, mata kami bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Tanpa kuminta, tanpa diduga, dia menghampiriku. Kopi di sini enak, ya? Katanya ramah, membuka percakapan seperti kami sudah saling kenal. Aku hanya mengangguk gugup, berusaha terlihat santai. Ia memperkenalkan diri, lalu duduk di kursi seberang tanpa bertanya lebih dulu. Entah kenapa aku tidak menolaknya. Mungkin karena cara bicaranya begitu lancar, begitu mengalir. Seperti dia terbiasa memikat siapapun yang ada di hadapannya. Dalam waktu singkat, ia bercerita tentang bisnis propertinya yang berkembang pesat. Tentang proyek perumahan elit di BSD, tentang klien-klien dari luar negeri, tentang kesibukannya yang membuatnya jarang punya waktu untuk sekadar duduk di kafe seperti ini. Ia terdengar seperti pria impian yang muncul dari novel romansa, terlalu sempurna untuk nyata. Wine merah terbaik mereka, ujarnya pada pelayan sambil menunjuk daftar minuman. Aku memperhatikannya dengan rasa kagum dan sedikit ragu. Aku tak biasa minum wine, apalagi yang mahal, tapi dia memesan 2 gelas seolah sudah tahu aku akan menerimanya. Dan aku menerimanya. Suasana mulai berubah, bukan lagi antara 2 orang asing, melainkan 2 jiwa yang secara ajaib dipertemukan oleh hujan dan waktu yang tepat. Aku tertawa saat dia bercerita tentang pengalaman lucunya saat nyaris dituntut oleh klien karena desain rumah yang ternyata terlalu modern untuk selera sang istri. Ia pintar memancing senyum dan membuat siapapun merasa istimewa. Sebelum pulang, dia menatapku dan berkata, "Dinda, aku senang bertemu kamu hari ini. Kamu beda dari perempuan yang biasanya aku temui." Dan kalimat itu, walau mungkin bisa saja ia katakan pada siapapun, tetap membuat pipiku merona. Ia menyodorkan kartu namanya, yang tampak elegan dan profesional, dan berjanji akan menghubungiku. Saat ia melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum maskulin yang samar, aku masih duduk terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya kebetulan? Atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya? Yang ku tahu saat itu, hatiku mulai terbuka untuk pria bernama Rio. Dan aku tak sadar bahwa kesempurnaan itu seringkali hanya kedok dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan menyakitkan. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk kubangunkan. Rio tak butuh waktu lama untuk mulai mengisi hidupku. Ia menghubungiku malam itu juga, menanyakan apakah aku sudah sampai rumah dengan selamat. Lalu, esoknya, ia mengirimiku sarapan lewat ojek online.
roti lapis dari bakery mahal dan kopi cold brew favoritku. Sarapan dulu, biar semangat kerja. Begitu pesannya. Rasanya seperti kisah cinta di drama Korea yang selama ini hanya kutonton sambil memeluk bantal. Bedanya, ini nyata. Ini terjadi padaku. Aku, Dinda, si desainer grafis dengan hidup biasa-biasa saja, tiba-tiba merasa menjadi tokoh utama dalam kisah cinta yang glamor. Rio tak pernah melakukan hal setengah-setengah. Kencan pertama kami bukan di bioskop atau tempat makan pinggir jalan seperti yang biasa kulakukan dengan mantan-mantanku dulu. Ia mengajakku makan malam di sebuah restoran bintang 5 di atap hotel, lengkap dengan pemandangan kota yang berkilau. Ia datang menjemputku dengan mobil sport berwarna hitam mengilap, mengenakan jas navy yang membuatnya tampak seperti pria dari sampul majalah fashion. Aku mengenakan gaun sederhana yang kupinjam dari Rara, sahabatku, dan meski awalnya aku merasa minder, Rio membuatku merasa seperti wanita paling cantik di ruangan itu. Ia memuji caraku tertawa, mataku yang katanya, "Nggak bisa bohong." Bahkan kukuku yang kupikir terlalu pendek karena terlalu sering kupotong sendiri. Kencan demi kencan berikutnya semakin mewah. Ia membawaku ke pameran seni privat, makan malam dengan Jazz Live, dan suatu kali kami menginap di resor mewah di puncak, katanya, untuk lari sebentar dari hiruk-pikuk Jakarta. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu mewah, terlalu sempurna. Tapi bukankah cinta memang begitu? Aku membujuk diriku sendiri untuk tidak berpikir macam-macam. Ia tak pernah menyentuhku lebih dari menggenggam tanganku atau mencium keningku dengan lembut. Ia tahu batas. Ia membuatku nyaman. Dan aku mulai benar-benar jatuh. Tapi di tengah euforia itu, Rara, sahabatku sejak SMA, mulai menunjukkan kegelisahan. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara curiga dan sayang. "Dinda," katanya pelan saat kami nongkrong di kamar kosku suatu malam, "kamu yakin dia beneran seperti yang dia bilang?" Aku tertawa, mencoba menepis kecemasan itu. "Kamu iri ya?" Ku jawab setengah bercanda. Tapi Rara tidak tersenyum. "Bukan, Din. Aku cuma, kok rasanya dia terlalu sempurna, ya? Terlalu licin. Kayak, nggak tahu ya, aku cuma punya firasat." Aku mengabaikannya. Dalam pikiranku, Rara belum pernah benar-benar jatuh cinta, jadi wajar jika ia tak mengerti. Tapi jauh di lubuk hati, kata-katanya mulai menimbulkan riak kecil. Ada momen-momen ganjil yang sebenarnya bisa kusadari lebih awal. Seperti saat Rio bercerita tentang proyek bisnisnya, tapi selalu menghindar saat kutanya detail teknis. Atau saat kami berjalan di mall dan ia menyapa satpam dengan bahasa yang lebih akrab daripada seharusnya. Tapi setiap kali kecurigaan itu muncul, Rio langsung menutupinya dengan kejutan. Bunga segar di kantor, voucher spa, atau ajakan makan malam dadakan. Dan aku memilih tenggelam dalam kenyamanan semua itu, pura-pura tidak melihat retakan kecil yang mulai muncul di permukaan. Aku pikir aku sedang hidup dalam kisah cinta. Tapi ternyata aku sedang dibuai oleh ilusi. Dan seperti semua ilusi, cepat atau lambat, cahaya akan membongkarnya. Ada satu hal tentang Rio yang selalu membuatku terpana setiap kali ia bercerita. Rumahnya. Atau lebih tepatnya, mensyahnya. Ia sering menyebut-nyebutnya dengan gaya santai, seolah tak bermaksud pamer. Tapi justru itu yang membuatnya semakin memikat. "Rumahku di Cipete masih terlalu besar buat sendiri," katanya suatu malam ketika kami makan malam di restoran rooftop. "Kadang aku berpikir mau sewain aja sebagian ruangannya." Ia menunjukkan beberapa foto di ponselnya. Tangga spiral mewah, ruang tamu bergaya klasik dengan chandelier besar, halaman belakang dengan kolam renang berlampu biru lembut yang tampak seperti cuplikan dari majalah arsitektur. Aku menatap layar itu dengan mulut sedikit terbuka. Semua terlihat terlalu indah, terlalu sempurna. Dan tentu saja, terlalu mahal untuk seseorang yang usianya bahkan belum 30. Rasa penasaranku tumbuh.
Dalam banyak kesempatan, aku mencoba menyelipkan pertanyaan, berharap suatu hari bisa diundang ke sana. Kapan-kapan aku mau lihat. Ya, penasaran banget sama kolam renangnya, kataku sambil tersenyum. Rio tersenyum balik, tapi dengan cara yang tak serileks biasanya. Bisa banget, sayang. Tapi sekarang lagi direnovasi. Tahu sendiri, arsitekku perfeksionis banget. Semuanya dibongkar, ganti lantai, ganti interior. Aku mengangguk pelan. Alasan yang masuk akal, pikirku saat itu. Namun, minggu berganti, bulan bergulir, dan setiap kali aku membahas soal mengunjungi rumahnya, jawabannya tak pernah berubah. Kadang rumahnya sedang disemprot fogging karena ada nyamuk DBD, kadang listriknya mati karena ada pemasangan genset baru. Kadang pula pembantunya sedang pulang kampung dan dia malas kalau rumah kosong. Anehnya, aku menerima alasan-alasan itu begitu saja. Atau mungkin aku memilih untuk percaya karena tidak ingin merusak gambaran sempurna tentang Rio di pikiranku. Suatu sore, saat kami berdua sedang duduk di mobil, lagi-lagi mobil sport yang tak pernah sama mereknya. Entah kenapa, aku memberanikan diri bertanya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. Rio, kamu tahu nggak? Aku pengen banget lihat sisi lain dari hidup kamu. Aku pengen tahu, kamu bukan cuma di balik jas mahal dan kencan mewah. Aku pengen tahu kamu yang asli. Rio menatapku sekilas, lalu menatap ke depan lagi. Dinda, kamu udah lihat aku yang asli. Aku ini ya, begini. Kalau kamu mau aku yang pakai celana pendek dan kaos oblong, itu juga aku. Tapi soal rumah, percaya deh, nanti juga kamu bakal masuk ke sana. Kalau sudah waktunya. Kata-katanya manis, tapi terasa menggantung. Dan entah kenapa, sejak percakapan itu, rasa curiga mulai tumbuh pelan-pelan di dalam hatiku. Tidak seperti ledakan besar yang langsung membuatku ingin lari, tapi seperti bisikan kecil yang berulang-ulang menyusup ke pikiranku setiap malam. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan Rio? Mengapa rumah itu terasa seperti dunia rahasia yang tak boleh kusentuh? Dan yang lebih mengganggu, mengapa semuanya terasa begitu diatur, begitu penuh kendali? Malam-malam berikutnya aku mulai lebih banyak berpikir daripada tidur. Aku memutar ulang semua kenangan, mencoba menemukan celah, kata-kata yang janggal, ekspresi yang terlalu cepat berubah, atau cerita yang tak konsisten. Tapi Rio pandai. Terlalu pandai. Ia selalu tahu bagaimana menjawab pertanyaanku, bagaimana membuatku merasa bersalah karena mempertanyakan ketulusannya. Ia selalu datang membawa kejutan manis, dan semua kegelisahanku tenggelam di balik kilau hadiah dan perhatian. Tapi tetap saja, satu hal tak pernah bisa aku lihat dengan mataku sendiri. Mansion itu. Rumah impian yang katanya miliknya, tapi tak pernah bisa aku masuki. Dan itu mulai mengubah cara pandangku. Dari kekaguman menjadi keraguan. Dari cinta menjadi tanda tanya besar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 6 bulan, seorang pria bisa membuatku percaya bahwa dialah jawaban dari semua doa-doaku. Rio begitu lihai merangkai momen-momen yang terasa seperti potongan kisah cinta impian. Hari-hariku bersamanya dipenuhi kejutan, kata-kata manis, dan perhatian yang membuatku lupa bahwa dunia nyata tak seindah film romantis. Hingga akhirnya, suatu malam di sebuah restoran Italia yang penuh lilin dan alunan cello lembut, Rio mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Ia berlutut di hadapanku, dengan mata yang tiba-tiba basah oleh emosi. Dinda, aku tahu hidupku bukan sempurna. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin kamu ada di dalamnya selamanya. Will you marry me? Semua orang di ruangan itu berhenti sejenak, menatap kami. Aku tertegun. Di hadapanku, sebuah cincin berlian besar berkilau di bawah cahaya lampu gantung, seperti simbol dari dunia yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Kemewahan, kenyamanan, dan cinta yang mengikat dalam janji. Tanpa berpikir panjang,
Tanpa mengizinkan diriku untuk bertanya lebih dalam, aku mengangguk. Air mata mengalir di pipiku, dan Rio memelukku erat. Saat itu aku merasa telah menemukan tempatku di dunia, di pelukannya. Namun, kebahagiaan itu seperti balon yang perlahan kehilangan udara sejak hari berikutnya. Aku pulang ke rumah dengan wajah berbinar dan hati penuh semangat. Ibuku, wanita kuat yang membesarkanku seorang diri dengan berjualan kue sejak aku kecil, menyambutku dengan senyum lelah. Aku menunjukkan cincinnya, berharap ia akan terharu. Tapi matanya justru menyipit, bukan karena senang, tapi cemas. "Berlian?" katanya pelan sambil memegang tanganku. "Ini besar sekali, Din. Rio beli ini di mana?" Nada suaranya bukan curiga, tapi hati-hati. Seolah ia tahu, di balik kilaunya, ada sesuatu yang tidak beres. "Ya dibelikanlah, Bu. Dia kan orang kaya," jawabku, agak kesal karena merasakan nada skeptis dari ibu. Tapi ibuku diam sejenak, lalu berkata, "Dinda, ibu ini nggak mau ngatur-ngatur. Tapi orang kaya biasanya malah sederhana. Ibu pernah lihat orang seperti itu. Dan, kadang yang terlalu mencolok justru bukan yang tulus. Coba kau cek lagi, Din. Bukan hartanya, tapi latar belakangnya. Jangan sampai kamu dibutakan." Aku tahu ibu berbicara dari pengalaman. Beliau pernah ditinggal ayahku tanpa kabar saat aku masih bayi. Seorang lelaki yang katanya mapan, tapi ternyata hanya pandai bicara. Tapi bagian dari diriku memberontak. Aku sudah terlalu jauh larut dalam dongeng ini. Aku tidak ingin ada yang merusaknya. Bahkan suara hatiku sendiri pun kubungkam. Namun, saat malam tiba dan aku memandangi cincin di jari manisku, ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Kenapa Rio tak pernah mengenalkanku ke keluarganya? Kenapa aku belum pernah tahu alamat lengkap kantor perusahaannya? Dan mengapa, di balik senyumnya, ada tatapan yang kadang seperti penuh beban? Rasa curiga itu seperti benih kecil yang tumbuh liar dalam pikiranku. Aku ingin menepisnya, tapi setiap kali kutatap bayangan diriku di cermin, dengan cincin yang terlalu mahal di jari seorang wanita yang bahkan belum bisa mencicil motor sendiri, aku mulai bertanya, apakah ini benar cinta? Atau hanya sandiwara mewah yang belum kusadari akhirnya? Dan untuk pertama kalinya sejak Rio hadir dalam hidupku, aku mulai merasa takut. Hubunganku dengan Rio mulai berubah sejak cincin itu melingkar di jariku. Bukan karena ia menjadi berbeda secara nyata, tapi karena pikiranku tak lagi bisa sepenuhnya percaya. Aku menjadi lebih peka pada detail kecil. Nada suaranya saat bicara tentang bisnis, ekspresi wajahnya saat kutanya soal masa lalu, bahkan durasi jawabannya ketika kutanya kenapa ponselnya selalu mati saat malam hari. Tapi aku menepis semuanya. Kupikir, mungkin aku hanya terlalu banyak mendengar suara skeptis ibu. Atau mungkin terlalu lama duduk bersebelahan dengan Rara yang belakangan selalu curiga setiap kali aku menyebut nama Rio. Rara bukan tipe sahabat yang mudah suka pada pria yang dekat denganku. Bukan karena iri, tapi karena dia punya radar kejujuran yang tajam. Sesuatu yang kadang membuatku merasa risih, karena jujur terlalu sering terasa seperti kritik. Namun hari itu, ia datang dengan mata yang serius dan ponsel tergenggam erat di tangan. Seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. "Dinda, kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. Kami duduk di kamar kosku, seperti biasa. Tapi malam itu hawa di antara kami lebih dingin dari biasanya. Rara membuka galeri ponselnya, dan menampilkan sebuah foto. Mataku membelalak. Di layar, jelas terlihat Rio. Memakai kaos polos dan celana pendek, menyetel sprinkler taman sebuah rumah mewah. Ia membungkuk, tangannya basah, dan di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang tampak seperti pemilik rumah. Rio tidak tampak seperti pengusaha muda yang sukses, tapi seperti tukang kebun. "Rara, kamu dapat foto ini dari mana?" Suaraku nyaris tidak keluar. "Aku nggak ngintip,"
Din. Sumpah. Aku tadi jemput dokumen di rumah klien Mama di Pondok Indah. Terus aku lihat dia, yaitu Rio, di halaman rumah sebelah. Aku sempat nggak yakin, tapi pas dia angkat kepala, jelas banget itu dia. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Dan dia bukan tamu, Din. Dia kerja di sana. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Antara marah, malu, bingung, dan tidak percaya. Otakku menolak. Rio tidak mungkin. Rio dengan setelan jasnya, mobil sportnya, ceritanya tentang properti di BSD, semua makan malam mewah dan wine mahal. Bagaimana bisa itu semua palsu? Tapi gambar itu tidak bisa berbohong. Dan lebih dari apapun, mataku sendiri tidak bisa menyangkal bahwa pria dalam foto itu adalah pria yang kucintai. Tapi meskipun bukti sudah ada di depan mata, aku masih mencoba bertahan pada kenyataan palsuku. Mungkin dia lagi bantu saudaranya, kataku pelan. Atau dia punya proyek landscaping. Suaraku terdengar payah bahkan di telingaku sendiri. Rara hanya memandangku dengan lirih, seperti seseorang yang sudah kelelahan memperingatkan temannya yang buta karena cinta. Aku tahu kamu sayang sama dia, Din, katanya. Tapi jangan biarkan rasa itu membutakanmu. Kamu harus cari tahu kebenarannya. Dari dia langsung. Malam itu aku tidur dengan pikiran berkecamuk. Aku memandangi foto itu berkali-kali, seolah berharap wajah itu berubah menjadi pria lain. Tapi tidak. Itu Rio. Pria yang katanya punya mansion. Tapi ternyata hanya bisa menunjukkan fotonya lewat ponsel. Pria yang katanya ke Singapura untuk bisnis. Tapi ternyata bisa ditemukan menyiram tanaman di rumah orang lain. Aku mulai sadar. Cinta yang selama ini kujalani bukan hanya tentang hati, tapi tentang ilusi. Dan ilusi itu mulai retak. Bukan karena aku ingin, tapi karena akhirnya kebenaran mulai bicara lewat mata sahabatku. Langit Jakarta siang itu kelabu, seakan ikut menyerap gelisah yang terus menggulung di dadaku sejak semalam. Aku duduk sendirian di dalam taksi online, menggenggam ponselku dengan erat, dan memandangi alamat yang kutulis di aplikasi catatan. Rara memberikannya. Alamat mansion megah di Pondok Indah tempat ia melihat Rio. Aku tak bilang pada Rio bahwa aku akan ke sana. Bahkan pada Rara pun aku hanya bilang, aku harus lihat sendiri. Karena separah apapun rasa kecewa yang kurasakan, masih ada bagian kecil dalam diriku yang ingin percaya. Percaya bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman besar. Bahwa mungkin Rio bisa menjelaskan semuanya. Dan aku bisa tertawa karena sempat curiga. Tapi hatiku tahu. Sejak melihat foto itu, aku sudah tahu. Taksi berhenti di depan gerbang besi tinggi yang tampak lebih mewah dari apapun yang pernah kulihat langsung. Rumah itu tidak seperti rumah. Itu istana. Halaman luas, rumput yang begitu rapi, dan dinding luar yang dilapisi batu alam. Aku menelan ludah. Di dekat pagar berdiri seorang satpam. "Maaf, Mbak cari siapa?" tanyanya sopan. Tanganku gemetar saat menyebut nama. "Pak, saya temannya Rio." Tatapan satpam itu berubah seketika. Dari ramah menjadi heran, lalu berhati-hati. "Tunggu sebentar, ya, Mbak." Ia masuk ke dalam pos, menghubungi seseorang. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50-an keluar dari rumah megah itu, mengenakan kemeja santai dan celana linen. Ia menatapku dengan alis terangkat. "Saya Hendra, pemilik rumah ini," katanya pendek. "Kamu mencari Rio?" Maksudnya Rio tukang taman. Perutku seperti ditonjok. Aku berdiri membeku, antara ingin marah dan menangis. "Saya ketunangannya," kataku lirih, merasa konyol pada detik itu juga karena menyebut kata yang seharusnya indah itu, tunanganku, di depan seorang pria asing yang menyebut Rio sebagai tukang taman. Pak Hendra menghela napas panjang. "Masuklah sebentar," ujarnya akhirnya. Aku duduk di ruang tamu yang luas dan sunyi,
dan aku mulai menceritakan semuanya. Sementara Pak Hendra menjelaskan semuanya dengan nada netral, seolah ini hanya masalah administrasi. Tapi bagi hatiku, ini lebih dari sekadar data. Rio kerja di sini udah hampir 2 tahun. Awalnya dia tukang kebun biasa, tapi karena telaten, saya jadikan semacam pengawas area taman. Tapi ya, tetap tukang. Dia kadang bantu nyetel sprinkler, kadang nyiram tanaman. Mobil yang dia pakai, itu mobil anak saya yang gak dipakai. Dia suka pinjam. Saya izinkan karena dia jaga rumah ini dengan baik. Tapi saya gak tahu kalau dia membuat cerita macam-macam di luar sana. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Aku hanya menatap cincinnya. Cincin yang kini terasa dingin dan murahan di jari manisku. Semua yang selama ini kupikir nyata, mendadak menjadi panggung sandiwara. Mobil-mobil mahal itu bukan miliknya. Mansion yang selalu ia ceritakan sebagai rumah pribadinya, ternyata adalah tempat ia menyiram rumput dan memotong pagar tanaman. Dan yang paling menyakitkan, ia membiarkan aku membangun masa depan dengannya di atas kebohongan. Pak Hendra memandangku, seperti bisa membaca semua pertanyaan di wajahku. Saya nggak tahu sejauh apa dia menipu kamu, Mbak. Tapi kalau boleh saran, jauhi dia. Dia itu baik orangnya, sopan, tapi dia hidup dari cerita yang dia karang sendiri. Dan makin lama, makin dia percaya bahwa semua itu nyata. Aku hanya mengangguk. Air mata turun tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku dipermalukan, tapi karena hatiku hancur. Bukan karena Rio miskin. Aku tak pernah mencintainya karena harta. Tapi karena ia tidak jujur. Karena ia membuatku mencintai sosok yang tidak pernah ada. Saat aku keluar dari rumah itu, langit masih kelabu. Tapi kali ini, bukan hanya langit yang mendung. Dunia dalam hatiku pun runtuh, perlahan tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar ditipu. Malam itu, Jakarta tampak gemerlap seperti biasa. Tapi buatku, kota ini terasa seperti labirin beracun. Lampu-lampu jalan tak lagi menenangkan. Suara kendaraan hanya menambah bising kepalaku yang penuh amarah. Aku menunggu Rio di tempat biasa kami bertemu. Sebuah rooftop lounge yang dulu terasa begitu mewah dan romantis. Sekarang, semua terasa murahan. Aku datang bukan untuk mencari penjelasan. Aku datang untuk mendengar pengakuan yang seharusnya sudah lama ia beri. Ia datang terlambat 15 menit. Seperti biasa. Dengan setelan kasual dan aroma parfum mahal yang entah dari mana ia dapatkan. Wajahnya langsung berbinar melihatku. Seolah tak ada yang berubah. Seolah aku bukan wanita yang baru saja mengetahui bahwa semua hal yang pernah ia ucapkan adalah dusta. Sayang, maaf ya telat. Tadi habis rapat dadakan. Kamu tahu sendiri klien. Berhenti. Potongku tajam. Ia berhenti. Wajahnya tampak bingung. Aku menatap matanya tanpa berkedip. Mencoba menahan segala getar dan gemetar yang sejak tadi kutahan di dalam dada. Aku ke Pondok Indah tadi, kataku. Ke rumah yang katanya mansion kamu itu. Aku ketemu Pak Hendra, pemilik rumah itu. Wajah Rio langsung berubah. Seolah ada saklar yang dipadamkan. Senyum di wajahnya pudar perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ia mencoba membuka mulut, tapi aku tak memberinya waktu. Jadi siapa kamu sebenarnya? Rio? Tukang taman? Tukang bohong? Atau keduanya? Dinda, dengar dulu. Aku sudah dengar cukup. Suaraku pecah. Orang-orang mulai menoleh. Aku tak peduli. Semua rasa malu, marah, dan kecewa meledak bersamaan. Rio duduk kembali, wajahnya pucat. Ia menunduk. Aku
Aku nggak pernah niat nipu kamu. Aku cuma pengen kamu cinta sama aku. Kalau aku jujur dari awal, kamu pasti nggak mau. Mataku panas. Jadi kamu pikir aku cewek murahan yang cuma mau cowok kaya? Kamu pikir aku jatuh cinta karena mobil sport dan restoran mahal? Aku jatuh cinta karena aku pikir kamu tulus, Rio. Bukan karena kamu pura-pura jadi orang kaya. Ia mengusap wajahnya. Aku cuma pengen hidup yang beda. Seumur hidup aku cuma jadi orang kecil. Tapi kamu, Din, kamu terang banget. Aku pengen ikut bersinar, walau cuma sebentar. Aku menggeleng, mataku kini basah tapi tegas. Kamu bisa bersinar tanpa harus bohong. Tapi kamu pilih nyeret aku ke dalam dunia pura-pura kamu. Aku malu, Rio. Sama diriku sendiri. Karena aku percaya. Lalu, dengan tangan gemetar, aku melepas cincin dari jariku. Cincin itu berat, lebih berat dari biasanya. Karena sekarang bukan lagi simbol cinta, tapi simbol kebohongan. Aku nggak mau lagi hidup dalam cerita dongeng palsu. Kita selesai. Rio tampak ingin mencegahku. Ia mengulurkan tangan, tapi aku mundur selangkah. Dinda, aku sayang kamu. Sayang gak butuh topeng, jawabku pelan, sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Di belakangku, aku bisa mendengar isaknya. Tapi aku tidak menoleh. Malam itu, aku kehilangan seseorang yang kucintai. Tapi juga membebaskan diriku dari penjara ilusi yang nyaris menghancurkan harga diriku. Dan meski hatiku hancur, langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Kupikir setelah meninggalkan Rio malam itu, penderitaan akan segera reda. Kupikir begitu cincin itu kulepaskan, luka hatiku akan segera mengering. Tapi aku salah. Kehancuran yang sesungguhnya justru baru saja dimulai. 3 hari setelah perpisahan itu, namaku mulai beredar di grup-grup WhatsApp keluarga, komunitas kampus lama, bahkan grup alumni SMA yang sudah bertahun-tahun tak pernah aktif. Awalnya hanya satu tangkapan layar, foto aku dan Rio di restoran mewah saat ia melamarku, dengan caption, katanya kaya raya, ternyata tukang taman. Dinda ditipu mentah-mentah. Lalu disusul video singkat dari akun TikTok anonim berjudul Dinda Matre, yang mengolok-olokku sebagai cewek gampangan yang tertipu harta palsu. Dalam video itu, wajahku disandingkan dengan emoji uang dan kata-kata kasar. Video itu viral dalam semalam. Aku gemetar saat melihatnya. Ponselku terus berbunyi. Telepon dari teman-teman lama, notifikasi media sosial yang membludak, dan DM penuh ejekan, sindiran, bahkan ancaman. Pantes ditipu, dasar matre. Dasar cewek ngarep, pantas aja ditinggalin. Lain kali cari cowok, lihat dulu dompetnya, bukan mobil pinjaman. Tak ada yang peduli bahwa aku korban. Tak ada yang tahu bahwa aku mencintainya, bukan hartanya. Yang mereka lihat hanya sisi luar. Perempuan yang berpenampilan sederhana tapi tiba-tiba dilamar pria tampan dengan cincin berlian, lalu ditipu, lalu dipermalukan. Drama yang sempurna untuk dijadikan bahan gosip murahan. Aku bahkan harus mematikan ponsel selama 2 hari penuh karena tak tahan dengan banjir hujatan. Pekerjaanku terganggu. Klien mulai bertanya-tanya kenapa aku tidak merespons email. Bosku, yang biasanya santai, tiba-tiba memintaku bertemu dan berkata hati-hati menjaga citra karena kantor punya banyak relasi penting. Kita nggak mau terseret gosip viral, Din, katanya. Itu seperti cambuk terakhir yang memukul harga diriku yang sudah jatuh. Yang paling menyakitkan adalah pandangan orang-orang di sekitarku. Tetangga mulai berbisik saat aku lewat.
Anak-anak muda di warung depan kos sering tertawa sambil menatap layar ponsel mereka dan melirik ke arahku. Bahkan ibu, yang selalu menjadi tamengku, tampak cemas setiap kali seseorang datang ke warungnya. Menanyakan, "Itu bener ya? Anak ibu yang viral di TikTok?" Aku ingin sembunyi. Ingin menghilang. Ingin menjadi siapa saja selain Dinda. Perempuan yang kini dikenal karena ditipu oleh tukang taman dan dianggap mata duitan. Ironisnya, Rio yang memulai semua ini juga hancur. Ia kehilangan pekerjaannya. Pak Hendra mendengar kabar tentang kisah viral itu dan memutuskan tidak bisa lagi mempekerjakannya. Rumah ini bukan panggung sinetron, katanya menurut berita yang kudengar dari Rara. Rio pun dikucilkan. Tapi bukan itu yang membuatku lega. Tidak ada kemenangan dalam kehancuran ini. Hanya rasa pahit yang mengendap semakin dalam. Aku duduk sendirian di kamar malam itu, memandangi langit-langit yang bisu. Dunia bisa membangunmu dalam sekejap dan menghancurkanmu lebih cepat lagi. Aku hanya korban. Tapi dunia menyukaiku sebagai bahan tertawaan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, mungkinkah ini semua adalah karma atas kebodohanku sendiri? Kupikir setelah Rio dipecat dan aib kami menyebar kemana-mana, ia akan menghilang dari hidupku untuk selamanya. Bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata aku belum benar-benar mengenal kegelapan dalam dirinya. Luka yang dulu ia tutupi dengan topeng kebohongan, kini berubah menjadi kemarahan yang brutal dan tak terkendali. Awalnya hanya pesan singkat. Tanpa nama, hanya nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu menang, Dinda?" Lalu datang pesan lain malam harinya. "Kamu hancurkan hidupku. Sekarang, aku akan hancurkan kamu." Tubuhku langsung dingin saat membacanya. Meski aku tahu dari gaya bahasanya bahwa itu Rio, aku masih berharap itu hanya gertakan. Tapi semakin hari, pesannya semakin sering, semakin kejam, dan semakin mengerikan. Ia menyebut nama ibu, menyebut alamat rumah, bahkan pernah menuliskan jadwal pulang kerja Rara. Ia tidak hanya menyerangku, tapi juga orang-orang yang aku cintai. Itu bukan lagi kemarahan karena ditolak. Itu dendam. Penuh racun. Aku laporkan semua itu ke polisi, tentu saja. Tapi petugas hanya mengangguk santai. "Nomor tak dikenal, Bu. Sulit dilacak. Kita awasi dulu." Mereka memintaku tenang. Tapi bagaimana aku bisa tenang jika setiap detik aku merasa seperti sedang diawasi? Aku mulai menghindari pulang malam. Menyuruh ibu berhenti jualan untuk sementara. Meminta Rara jangan pulang sendiri. Aku bahkan pasang kamera kecil di depan kos dan mengaktifkan fitur pelacak lokasi di ponselku. Hidupku berubah menjadi paranoia berjalan. Puncaknya datang seminggu kemudian. Rio, entah bagaimana, menyusup ke kosku. Ia menungguku di lantai bawah, menyamar sebagai tukang antar paket. Saat aku turun, aku langsung membeku melihat wajahnya. Wajah yang dulu kucintai, kini terlihat asing, keras, dan penuh amarah. Ia berdiri seperti bayangan masa lalu yang menyeramkan. "Kamu puas, Din?" katanya pelan, tapi nadanya tajam seperti pecahan kaca. "Kamu bikin aku kehilangan segalanya. Nama baikku, kerjaanku, harga diriku. Semua karena kamu." "Karena aku? Kamu yang mulai, Rio," bentakku, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Kamu yang menipu. Kamu yang hidup dalam kebohongan." Ia mendekat, terlalu dekat. "Aku menipu karena aku pengen kamu. Karena kamu terlalu tinggi buat aku. Kamu pikir dunia adil buat orang kayak aku?" Aku mundur selangkah. "Jangan dekati aku. Aku lapor polisi kalau kamu terus ganggu." Ia tertawa kecil, getir. "Silakan. Tapi ingat, Din, aku udah gak punya apa-apa lagi. Dan orang yang udah gak punya apa-apa, bisa ngelakuin apa aja."
Kalimat itu menempel di otakku berhari-hari. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar tidur. Aku mengurung diri di kamar, menggigil setiap mendengar suara motor lewat, takut kalau itu dia. Ketika Rara mengunjungiku, ia langsung tahu ada yang salah. "Kamu nggak bisa terus begini," katanya. "Kita harus lawan." Tapi bagaimana cara melawan seseorang yang sudah kehilangan segalanya, termasuk akal sehat? Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang gelap yang terus membuntuti, tak peduli seberapa jauh aku melangkah. Dan saat kupikir aib adalah hal terburuk yang bisa terjadi padaku, ternyata dendam seorang pria terluka bisa jauh lebih menyeramkan. Aku tak pernah benar-benar percaya bahwa seseorang bisa datang tepat ketika kita nyaris tenggelam. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan dan was-was, aku bertemu Adit, dan segalanya perlahan berubah. Bukan karena ia menyelamatkanku, tapi karena ia hadir bukan untuk menilai, bukan untuk bertanya, dan bukan pula untuk memaksakan senyum ketika aku sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Ia hanya hadir. Diam-diam. Sederhana. Dan, tanpa aku sadari, menenangkan. Pertemuan kami tidak romantis. Tidak dramatis. Bahkan terasa terlalu biasa. Aku diminta menjadi pembicara tamu di sebuah seminar desain dan branding. Adit adalah pemilik agensi marketing yang jadi sponsor acara. Saat pertama kali menyapaku di ruang tunggu, aku bahkan tak menoleh penuh. Hatiku sudah terlalu waspada terhadap laki-laki, terlebih yang datang dengan jas rapi dan senyum sopan. Tapi Adit berbeda. Ia memperkenalkan diri secukupnya, menanyakan kabarku tanpa nada sok akrab, lalu pergi tanpa memaksa lanjut ngobrol. Entah kenapa, justru itu yang membuatku sedikit nyaman. Beberapa hari kemudian, ia mengirim email, bukan DM, bukan WhatsApp, dengan kata-kata yang penuh tata krama. Ia mengajakku ngopi, katanya ingin diskusi soal proyek kreatif. Aku sempat ragu, tapi rasa ingin hidup normal kembali, meski hanya sebentar, membuatku mengiyakan. Pertemuan kami di kafe itu jauh dari kesan kencan. Kami bicara tentang desain, tren warna, bahkan sempat membahas buku puisi. Tapi di sela-sela percakapan, Adit sempat berkata, "Aku tahu tentang kasus kamu dan Rio. Aku nggak bawa itu malam ini bukan karena aku nggak tahu, tapi karena kamu berhak bicara kalau kamu siap. Kalau nggak pun, nggak apa-apa." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Bukan karena simpati, tapi karena hormat. Lalu, hari-hari berlalu. Adit tak pernah mendesak, tapi ia selalu ada. Ia tahu aku takut keluar malam, jadi ia mengantarku tanpa perlu kuminta. Ia tahu aku sering tak bisa tidur, jadi ia mengirimku podcast suara hujan yang menenangkan. Ia tahu aku sedang rapuh, dan tak berusaha memperbaiki aku. Ia hanya menemaniku sampai aku siap memperbaiki diriku sendiri. Namun, tepat ketika aku mulai merasa hidupku menemukan ritme baru, Rio kembali mengacaukan semuanya. Suatu malam, Rara menerobos kamarku dengan wajah panik. "Din, kamu harus lihat ini." Ia menyerahkan ponselnya padaku, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di layar, terpampang foto mesum. Wajahku, tubuhku. Tapi aku tahu itu palsu, hasil edit yang keji dan licik. Komentar di media sosial sudah ratusan, penuh cacian dan hinaan. "Cewek sok suci ternyata. Pantes ditipu cowok, ternyata beginian." Aku nyaris muntah. Dunia seolah kembali runtuh di atas kepalaku. Aku gemetar. Rara memelukku erat. "Kita harus lapor polisi. Ini nggak bisa dibiarkan." Dan untuk pertama kalinya, aku menghubungi Adit sambil menangis. Kupikir ia akan menjauh. Tapi suaranya di ujung telepon tetap tenang, hangat, dan tegas. "Tenang, Din. Aku di jalan. Kita hadapi ini bareng-bareng." Malam itu, aku sadar, mungkin dunia belum selesai menguji hatiku.
Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Proses hukum tak pernah mudah. Apalagi ketika musuh yang dihadapi bukan hanya seseorang yang dengan terang-terangan melanggar batas, tetapi juga seseorang yang tahu betul bagaimana cara memainkan taktik licik dan kejam. Rio, yang dulu terlihat begitu rapuh dan penuh kekurangan, kini berubah menjadi sosok yang penuh kebencian dan dendam. Setelah kami melaporkan penyebaran foto palsu yang mencemarkan nama baikku, aku tahu ini akan menjadi perang panjang. Perang yang tak hanya melibatkan bukti dan saksi, tapi juga emosi yang terkuras habis. Kehidupan sehari-hariku berubah drastis. Aku mulai menghadapi panggilan rutin dari pihak kepolisian. Setiap kali aku duduk di ruang interogasi, dengan wajah-wajah penuh harapan tapi juga cemas, aku merasa seperti diseret kembali ke dalam kegelapan yang selama ini kusembunyikan. Adit selalu ada di sisiku, tapi bukan berarti itu membuatku merasa lebih ringan. Tidak. Keadaan semakin menegangkan, dan setiap kali aku bertemu dengan polisi atau pengacara, aku merasa semakin terjebak di antara ketakutan akan kemungkinan yang tak pasti. Dinda, kita harus kuat. Ini bukan tentang Rio lagi. Ini tentang kamu, tentang hidupmu yang tak pantas dihancurkan begitu saja, kata Adit, dengan lembut namun tegas, setiap kali aku mulai ragu. Aku tahu ia hanya ingin menenangkanku, tapi kenyataannya, tak ada yang lebih menenangkan selain mengakhiri semua ini secepat mungkin. Tapi Rio, seperti yang aku duga, tidak diam begitu saja. Ia tahu bagaimana cara mengulur waktu, bagaimana membuat semuanya tampak seolah-olah aku yang bersalah. Setiap kali kami mengajukan bukti, ia selalu menemukan celah untuk membalikkan keadaan. Foto-foto yang kami serahkan ke polisi seringkali dipertanyakan. Apakah kamu yakin foto itu benar-benar dipotret di waktu yang tepat? Siapa yang bisa memastikan itu bukan rekayasa? Tanya pengacara Rio dengan santai. Setiap pertanyaan, setiap interogasi, membuatku semakin lelah dan bingung. Aku ingin mundur. Aku ingin melupakan semuanya dan kembali ke hidup yang lebih sederhana, yang lebih aman. Tapi itu bukan pilihan. Kali pertama aku merasa benar-benar putus asa adalah ketika kami mendapat kabar bahwa Rio memanipulasi bukti lebih lanjut. Ia mengaku bahwa foto yang beredar itu adalah hasil rekayasa yang datang dari pihak ketiga, dan ia berhasil meyakinkan sebagian besar orang di luar sana bahwa aku memang sengaja mencemarkan namanya. Orang-orang mulai memandangku dengan curiga lagi. Bahkan teman-teman dekatku, yang seharusnya mendukungku, mulai ragu. Benarkah itu bukan ulahmu, Dinda? Tanya mereka, walau dengan nada yang jauh lebih halus. Tapi aku bisa merasakan perasaan itu, perasaan ragu yang terus menggantung di udara. Aku ingin menyerah. Aku ingin berteriak dan mengungkapkan bahwa ini semua tidak adil. Tapi Adit selalu ada untuk mengingatkanku. Kamu berhak untuk mendapatkan keadilan. Dinda, kamu harus melawan. Kalau kamu tidak bisa melawan ini, kamu akan selalu dihantui oleh bayang-bayangnya. Hari-hari berlalu, dan semakin dekat dengan sidang yang akan menentukan segalanya. Tekanan mental yang kurasakan hampir menghancurkanku. Di tengah semua kebingunganku, ada satu hal yang aku sadari. Aku sudah tidak sama lagi. Aku yang dulu ragu, takut, dan rapuh, kini mulai merasakan kekuatan baru dalam diriku. Bukan karena bukti yang ada, bukan karena kemenangan yang sudah di depan mata, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa perlu mengandalkan siapapun. Aku tak akan membiarkan Rio menang. Aku tak akan membiarkan orang yang menghinaku, merusak hidupku, keluar tanpa akibat. Satu malam sebelum sidang dimulai, aku duduk di balkon, menatap langit malam yang gelap. Adit duduk di sampingku, diam, seolah memberiku ruang untuk berpikir. Aku memejamkan mata, berusaha meresapi kata-kata yang ia ucapkan beberapa hari lalu. Ini tentang kamu, Dinda. Tentang siapa kamu yang sesungguhnya. Kalimat itu, sederhana namun mendalam, memberi kekuatan baru dalam diriku. Aku tahu,
apapun yang terjadi besok, aku sudah menang. Tidak karena keputusan hukum yang akan keluar, tapi karena aku tidak lagi menjadi korban dari cerita ini. Aku yang memilih bagaimana melanjutkan hidupku setelah semua ini selesai. Dan aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Beberapa bulan setelah sidang panjang dan melelahkan itu, hidupku mulai kembali normal. Proses hukum yang masih berjalan, meskipun tak sepenuhnya menguntungkan, memberikan aku sedikit rasa lega. Rio sudah tidak lagi mengganggu, setidaknya dalam bentuk ancaman langsung. Namun, bayang-bayangnya masih mengintai di setiap sudut pikiranku. Meski aku berusaha keras untuk melepaskan masa lalu, itu bukan hal yang mudah. Aku tahu bahwa sebuah luka yang dalam akan selalu meninggalkan bekas, dan dalam diriku, bekas itu terus mengingatkan tentang betapa besar pengaruh Rio dalam hidupku. Namun, hidup ini ternyata penuh dengan kejutan. Karma, seolah tak sabar menunggu saat yang tepat, datang menghampiri Rio dengan cara yang tak terduga. Semua kesombongan dan kebohongan yang pernah ia buat, akhirnya harus ia bayar dengan cara yang sangat kejam. Aku pertama kali mendengar kabar tentang Rio dari Rara. Ia menghubungiku dengan nada cemas, namun ada kekhawatiran lain yang terasa. "Dinda, kamu dengar kabar tentang Rio?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku terdiam sejenak. Tak ada sedikit pun rasa ingin tahu atau rasa peduli yang terbangun dalam diriku. Bagiku, Rio adalah masa lalu yang tak perlu dikenang lagi. Tapi entah kenapa, perasaan tak tenang datang begitu saja. "Apa yang terjadi, Ra?" Rara melanjutkan cerita dengan suara yang sedikit lebih rendah. "Rio, dia disekap. Dengar-dengar dia terlibat masalah dengan sindikat judi online. Katanya dia utang banyak, dan akhirnya debt collector-nya bawa dia lari. Sekarang dia di rumah sakit, dalam keadaan kritis." Aku terperanjat. Seluruh tubuhku terasa kaku, terkejut, dan sedikit bingung. Rasanya aneh mendengar bahwa orang yang dulu pernah begitu dekat denganku, yang hidupnya seolah sempurna, kini berada di posisi yang begitu rendah dan terhimpit masalah. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi senyum percaya diri yang dulu ia pamerkan. Yang ada hanya Rio yang terbaring lemah di rumah sakit, diambang kehilangan nyawa. Karma datang dengan cara yang sangat berbeda dari yang kubayangkan, dengan cara yang jauh lebih keras dari yang seharusnya ia terima. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar lebih lanjut. Rio ternyata tidak hanya diculik, tapi juga disiksa oleh para debt collector. Semua yang ia miliki, mulai dari mobil mewah hingga barang-barang berharga lainnya, telah dirampas sebagai pembayaran utang yang tak pernah bisa ia bayar. Sebuah laporan yang cukup mengejutkan datang dari salah seorang teman lama Rio yang kuhubungi, yang mengatakan bahwa Rio ternyata terlibat dalam dunia perjudian online yang gelap dan penuh tipu daya. Ketergantungannya pada perjudian dan kebiasaan hidup mewahnya membuatnya jatuh ke dalam jebakan yang sangat sulit untuk keluar. Aku merasa campuran antara kasihan dan lega. Kasihan karena aku tidak pernah ingin siapapun, bahkan Rio, merasakan penderitaan seperti itu. Tapi di sisi lain, aku merasa bahwa ini adalah bentuk hukuman yang lebih dari pantas bagi seseorang yang telah menghancurkan hidupku dan hidup orang-orang yang kucintai. Ini adalah balasan dari alam semesta yang akhirnya menuntut bayarannya. Hari demi hari, kabar tentang Rio semakin menyebar. Media sosial mulai ramai membicarakan kejatuhannya. Semua orang mulai menyadari bahwa pria yang dulu terlihat sempurna itu ternyata memiliki kehidupan yang jauh dari sempurna. Orang-orang yang pernah memujanya kini mulai menertawakannya. Seperti yang aku duga, karma itu tak hanya datang pada Rio. Semua yang pernah mendukungnya dan berpihak padanya, kini mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Tidak sedikit yang mulai menyalahkan dirinya, termasuk rekan bisnisnya yang dahulu memuji segala pencapaian yang ia tunjukkan. Semua itu runtuh dalam sekejap. Namun,
Meskipun kisahnya tersebar luas, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak merasa senang melihat Rio terjatuh. Tidak ada kepuasan dalam diriku yang membuat aku merasa menang. Bahkan, perasaan yang aku rasakan adalah sebuah kesedihan yang dalam. Semua yang terjadi, semua kebohongan yang ditenun Rio, pada akhirnya memusnahkan dirinya sendiri. Dan aku hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tak pernah berharap untuk menjadi orang yang merasa kasihan pada Rio, tetapi kenyataannya adalah, aku merasa kasihan pada dirinya yang sudah kehilangan semuanya. Pada saat-saat seperti ini, aku menyadari betapa pentingnya menjaga diri kita dari godaan yang datang dengan kemewahan dan kebohongan. Dulu, aku terbuai dengan janji manis Rio tentang hidup yang sempurna. Tapi kini aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Kebahagiaan sejati ada pada kedamaian hati, pada kejujuran, dan pada hubungan yang saling mendukung tanpa ada kepalsuan di dalamnya. Karma mungkin datang terlambat, tapi akhirnya ia datang. Dan aku, Dinda, akhirnya bisa merasakan bahwa aku telah bebas dari belenggu masa lalu yang selama ini menghantuiku. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana rasanya mendengar permintaan maaf dari Rio setelah semuanya berakhir. Bagiku, permintaan maaf itu sudah tidak lagi memiliki arti. Semua kata-kata itu sudah terlalu terlambat. Bagaimana mungkin ia meminta maaf setelah menghancurkan hidupku? Setelah memanfaatkan setiap detik dalam hubungan kami untuk kepentingan pribadinya? Aku sudah cukup menderita, dan sudah terlalu lama merasa dikhianati untuk bisa menerima kata-kata manis itu lagi. Namun, ketika teleponku berdering dan nama Rio muncul di layar, aku terkejut. Hati ini rasanya seperti berhenti sejenak, dan seketika, kenangan lama mulai kembali mengalir begitu saja. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya. Aku ingin melupakan semua yang pernah terjadi antara kami. Tapi entah kenapa, aku menekan tombol terima. Mungkin ada rasa ingin tahu yang mengusik, atau mungkin, di suatu sudut hati yang tersembunyi, aku merasa ini adalah penutupan yang aku butuhkan. Suara Rio terdengar lemah, dan lebih dari itu, ada nada penyesalan yang tak pernah aku dengar sebelumnya. Dinda, aku tahu ini sudah terlalu terlambat, dan aku gak berharap kamu bisa memaafkanku. Tapi aku minta maaf. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan padamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tahu aku salah. Ada keheningan panjang setelah kalimat itu. Aku menatap layar telepon, merasa bingung dengan perasaan yang datang begitu saja. Aku tahu aku seharusnya tidak peduli lagi dengan apa yang ia katakan. Aku seharusnya sudah bisa mengatasi semuanya. Tapi di saat itu, meskipun aku mencoba keras untuk tidak membiarkan emosiku terpengaruh, aku merasa ada sesuatu yang mengalir dalam diriku. Sebuah campuran antara kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Apa kamu benar-benar menyesal, Rio? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan di dalam. Atau ini hanya cara kamu untuk keluar dari masalah yang kamu buat sendiri? Rio terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar suara nafasnya yang berat, seperti sebuah beban yang sangat besar yang ia pikul. Aku nggak tahu lagi. Aku cuma ingin kau tahu. Aku sangat menyesal. Hidupku sekarang berantakan. Aku kehilangan segalanya. Semua yang aku banggakan, semua hancur begitu saja. Dan yang paling aku sesali adalah kamu. Aku menghancurkan kamu, Dinda. Aku tahu aku nggak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar berharap kamu bisa memaafkanku, meskipun hanya sedikit. Aku terdiam. Kata-kata itu, meskipun terdengar tulus, seperti angin yang berlalu begitu saja. Aku merasa seolah-olah ada ruang besar di antara kami yang tak bisa dijembatani.
Aku bisa mendengar penyesalan dalam suaranya. Tetapi itu tidak cukup. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa memaafkan begitu saja, setelah semua yang telah terjadi. Luka yang ia torehkan dalam hidupku terlalu dalam. Dan meskipun ada perasaan yang sedikit lebih ringan setelah mendengar pengakuannya, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke titik awal. Aku sudah belajar banyak, Rio. Tentang hidup, tentang diri sendiri. Aku tidak lagi menjadi orang yang dulu, yang mudah ditipu oleh janji manismu. Suaraku terasa lebih tegas. Kamu mengajarkan aku banyak hal, tapi bukan hal-hal baik. Kamu mengajarkan aku untuk berhati-hati, untuk tidak percaya pada apapun yang tampak sempurna di luar. Kamu mengajarkan aku betapa berharganya kejujuran, meskipun itu datang terlambat. Aku merasa kata-kataku itu keluar begitu saja, tanpa bisa aku tahan. Mungkin itu adalah hal terakhir yang harus aku katakan pada Rio. Aku perlu melepaskan semuanya, dan aku tahu bahwa dengan berbicara seperti ini, aku akan benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuiku. Aku memaafkan kamu, Rio, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih rendah. Tapi bukan untuk kamu. Aku memaafkan kamu untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar move on. Agar aku bisa meninggalkan semua itu tanpa ada beban di hatiku. Kamu sudah tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Aku bisa merasakan bahwa Rio sedang menahan perasaan. Mungkin ia merasa terluka. Mungkin ia merasa bahwa ia masih bisa mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku sudah lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahu apa yang aku inginkan dalam hidupku. Aku paham, Dinda. Suara Rio terdengar sangat lemah. Terima kasih, karena sudah mengizinkan aku untuk meminta maaf. Aku harap hidupmu akan lebih baik. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Semoga kamu juga bisa menemukan jalan keluar, Rio. Mungkin karma sudah cukup memberikan pelajaran untukmu. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon itu. Aku tidak merasa senang atau lega, hanya kosong. Rasanya, tidak ada yang benar-benar selesai. Tapi mungkin, seperti yang selalu aku katakan, hidup harus terus berjalan. Aku menatap keluar jendela, merasa dunia terasa lebih terang meski tidak sepenuhnya cerah. Aku tahu, hidupku telah berubah. Dan meskipun Rio kini hanyalah kenangan pahit, aku merasa bebas untuk melangkah maju. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi penyesalan. Semua itu sudah menjadi bagian dari perjalanan yang telah menguatkan diriku. Kehidupan selalu menawarkan kesempatan kedua, meski terkadang itu datang dengan cara yang sulit dan penuh perjuangan. Setelah segala yang terjadi dengan Rio, aku merasa seperti seseorang yang baru saja bangkit dari debu kehancuran. Hidupku seakan dimulai dari awal lagi, dan meskipun aku tak tahu pasti kemana arahku, aku tahu satu hal, aku harus bergerak maju. Tidak ada lagi tempat untuk menyesali masa lalu. Karena itu hanya akan menghambat langkahku. Hari-hari pertama setelah aku menutup telepon dengan Rio terasa seperti sebuah transisi yang berat. Aku ingin melupakan semua itu, tetapi kenangan yang menyakitkan tentang Rio tetap saja muncul dalam pikiranku. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, namun kadang-kadang ketegangan itu terasa begitu nyata. Aku kembali ke kantor sebagai desainer grafis, tempat yang dulu sempat membuatku merasa bangga, namun sekarang terasa seperti ruang yang penuh dengan kenangan pahit. Aku sadar, aku butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang ada setelah aku kehilangan begitu banyak. Begitulah, aku mulai berpikir untuk membuka usaha desain sendiri. Aku selalu mencintai dunia kreatif, tetapi aku jarang memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh. Namun kali ini,
Aku tahu jika aku tidak mencoba, aku akan terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin menjadi pemilik dari hidupku sendiri, tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Aku mulai merencanakan semuanya dengan hati-hati. Aku mulai mengumpulkan portfolio, mencari klien, dan menghubungi beberapa teman yang bisa membantuku memulai bisnis desain. Aku juga menyisihkan waktu untuk belajar tentang manajemen dan pemasaran, karena aku tahu bahwa untuk berhasil, aku tidak hanya butuh kreativitas, tapi juga kemampuan untuk menjalankan bisnis. Setiap langkah yang aku ambil seakan memberiku kekuatan baru, dan meskipun aku merasa lelah, rasa syukur selalu mengiringi setiap malam yang kututup dengan pencapaian kecil. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasanku. Adit, yang selalu berada di sisiku dengan dukungan yang tulus, adalah salah satu alasan besar mengapa aku bisa melangkah begitu jauh. Dia tidak pernah meragukan kemampuanku, bahkan ketika aku meragukannya sendiri. Ketika aku pertama kali mengutarakan niatku untuk memulai usaha desain, dia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membantu dengan segala cara yang dia bisa. Adit menyarankan agar aku memanfaatkan jaringan yang sudah aku bangun selama ini dan membangun branding yang kuat. Dia bahkan memperkenalkan aku pada beberapa klien potensial yang sudah lama mengenalnya. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Dinda. Kamu lebih dari sekadar desainer grafis. Kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, kata Adit suatu malam ketika kami berbicara di teras rumahku. Suaranya penuh keyakinan, dan aku merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Terima kasih, Adit. Aku merasa terkadang seperti terlalu banyak yang hilang, terlalu banyak yang aku lepaskan. Tapi kamu selalu ada untuk mengingatkan aku bahwa ada lebih banyak yang bisa aku raih. Jawabku, mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Rasanya, dengan Adit di sisiku, segala beban yang selama ini menekan pundakku sedikit demi sedikit terasa lebih ringan. Satu hal yang kutemukan dalam diriku adalah sebuah keberanian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Setelah melewati masa-masa gelap bersama Rio, aku kini lebih memahami diriku sendiri. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku siap untuk berjuang meraihnya. Usaha desain yang aku mulai perlahan tumbuh, meskipun tidak tanpa tantangan. Ada hari-hari di mana aku merasa frustrasi, merasa bahwa semuanya berjalan lebih lambat dari yang aku harapkan. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku ingat akan kata-kata Adit. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Keberhasilanku sedikit demi sedikit mulai terlihat. Aku mendapatkan proyek pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Setiap kali aku menyelesaikan sebuah desain, ada perasaan puas yang datang, bukan hanya karena aku menghasilkan karya yang baik, tetapi karena aku tahu bahwa aku membangun ini dari bawah, dengan usaha dan tekadku sendiri. Aku juga mulai mendapatkan pengakuan dari beberapa klien yang puas dengan hasil kerjaku, dan semakin banyak orang yang mulai mendengar tentang bisnis desainku. Selain itu, aku juga mulai membangun tim kecil, sebuah langkah besar yang aku lakukan dengan penuh hati-hati. Aku mempekerjakan beberapa desainer muda yang berbakat, yang juga memiliki semangat yang sama untuk berkembang. Kami bekerja keras untuk menciptakan karya yang bukan hanya memenuhi ekspektasi, tetapi melampaui itu. Semangat tim yang baru aku bangun ini menjadi energi baru dalam hidupku. Setiap hari aku merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Ada saat-saat ketika aku merasa terintimidasi, terutama ketika melihat pencapaian orang lain yang sepertinya lebih cepat berkembang. Tapi aku belajar untuk tidak membandingkan diriku dengan orang lain. Aku tahu setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan aku tidak bisa melupakan bahwa perjalanan panjang yang kulalui ini telah mengajarkan banyak hal. Aku belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk tidak terburu-buru, dan untuk menikmati setiap langkah yang aku ambil. Adit selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi. Kami sering menghabiskan waktu bersama,
berbicara tentang masa depan dan semua hal yang ingin kami capai bersama. Meskipun aku sangat fokus pada usaha desainku, aku tidak bisa menutup mata bahwa Adit adalah orang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia bukan hanya seorang teman, tetapi juga mitra dalam perjalanan hidupku yang baru ini. Aku merasa beruntung memiliki Adit sebagai pendamping. 1 tahun setelah aku memulai usaha desain, aku merasa bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Bisnisku terus berkembang, dan aku akhirnya bisa mengatakan dengan bangga bahwa aku telah bangkit dari masa lalu. Aku menemukan kedamaian dalam diriku, sebuah kedamaian yang tak pernah bisa aku temukan saat masih terjebak dalam kebohongan Rio. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depanku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada banyak tantangan yang masih menunggu, tetapi aku siap menghadapinya. Aku sudah menemukan kembali diriku sendiri, dan dengan Adit di sampingku, aku merasa bahwa apapun yang aku hadapi, aku tidak akan pernah sendirian lagi. 2 tahun berlalu sejak aku memutuskan untuk memulai hidup baru. 2 tahun yang penuh dengan perjalanan, perubahan, dan pertumbuhan. Jika aku kembali melihat ke belakang, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa hidupku akan sampai pada titik ini. Titik di mana aku merasa begitu lengkap dan damai. Semuanya berawal dari kebangkitan yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Dan di sini, di momen ini, aku berdiri di hadapan sebuah kenyataan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Lebih dari sekadar hari pernikahanku dengan Adit. Ini adalah hari yang menandakan bahwa aku telah benar-benar melepaskan segala kepahitan dan kekecewaan dari masa lalu. Aku berdiri di depan altar, mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan. Ada ketenangan yang mengalir dalam diriku, sebuah ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Mungkin ini adalah bukti bahwa hidupku telah menjadi lebih baik. Jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan ketika aku pertama kali bertemu dengan Rio. Adit berdiri di depanku, wajahnya penuh dengan senyuman yang tulus. Di matanya, aku bisa melihat cinta yang dalam, yang tidak pernah goyah meskipun segala badai dan ujian yang kami lewati bersama. Adit adalah seseorang yang selalu ada untukku, dalam suka dan duka, dalam kebahagiaan dan kesedihan. Dari awal, aku tahu bahwa dia adalah orang yang berbeda. Tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan, tidak ada permainan. Adit mencintaiku dengan cara yang jujur dan penuh pengertian. Dia memberi ruang bagi aku untuk tumbuh, memberi dukungan tanpa syarat, dan yang paling penting, dia selalu percaya padaku bahkan ketika aku kehilangan percaya pada diriku sendiri. Aku memandangnya. Dan di momen itu, seolah-olah dunia berhenti sejenak. Aku tidak lagi memikirkan Rio atau kebohongannya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu pikiranku. Aku hanya melihat Adit, dan dalam pandangannya aku tahu bahwa inilah yang aku cari. Ini adalah cinta yang sejati, yang tumbuh dari dasar kepercayaan dan saling mendukung. Pernikahanku dengan Adit bukan hanya sebuah ikatan dua hati, tetapi juga sebuah perayaan dari semua perjalanan yang telah aku lalui. Kami melewati banyak hal bersama. Dari awal aku memulai usaha desain hingga kami membangun hidup yang lebih stabil. Adit adalah pilar yang selalu menguatkanku, dan aku bisa merasakan betapa banyak cinta yang ada di dalam dirinya. Aku tidak hanya menikah dengan seorang pria yang aku cintai, tetapi juga dengan sahabat terbaik yang selalu memahami siapa diriku sebenarnya. Perasaan itu semakin kuat ketika kami mengucapkan janji pernikahan di hadapan keluarga dan sahabat-sahabat kami yang datang untuk merayakan hari istimewa ini. Aku merasa beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku, terutama Rara, sahabat terbaikku yang selalu ada sejak dulu. Rara selalu menjadi pengingat bahwa aku berhak untuk bahagia.
bahwa aku layak untuk mendapatkan cinta yang tulus dan tidak penuh kepalsuan. Kehadirannya di hari pernikahanku adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Aku tahu, meskipun ada banyak yang telah berubah dalam hidupku, ada satu hal yang tidak pernah berubah, persahabatan kami yang tak tergoyahkan. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Adit, tetapi juga tentang kebebasan dan kebahagiaan yang aku temukan setelah melewati masa-masa sulit. Aku merasa seolah-olah aku telah menapaki sebuah perjalanan panjang, dan hari ini adalah puncaknya. Semua rasa sakit yang aku alami, semua pengkhianatan yang aku terima, semua kebohongan yang aku terima dari Rio, semuanya telah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi mempengaruhi langkahku ke depan. Aku berdiri di sini, di hadapan Adit, dengan penuh keyakinan bahwa aku membuat pilihan yang tepat. Aku tersenyum pada Adit, dan dia membalas dengan senyuman yang begitu hangat dan penuh makna. "Aku cinta kamu, Dinda," bisiknya lembut, cukup hanya untuk aku dengar. Suaranya menggetarkan hatiku, dan seketika, aku merasa betapa beruntungnya aku bisa berdiri di sini, bersama pria yang benar-benar mengerti siapa diriku. Pernikahan ini bukan tentang seberapa mewah pesta yang kami adakan, atau tentang gaun pengantin yang indah. Itu hanya simbol dari apa yang lebih penting. Sebuah komitmen yang tulus untuk saling mencintai, mendukung, dan menghormati satu sama lain. Ini adalah bukti bahwa aku sudah menemukan cinta yang sejati, yang tidak berdasarkan pada materi atau kebohongan, melainkan pada kejujuran dan kepercayaan. Saat kami mengucapkan sumpah pernikahan, aku merasa seperti sebuah bab baru dalam hidupku dibuka. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku merasa siap untuk menghadapi apapun itu. Bersama Adit, aku tahu aku bisa menghadapinya. Kami memiliki impian yang sama, dan kami akan bekerja bersama untuk mencapainya. Kami akan membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk kami berdua, tetapi juga untuk keluarga yang akan kami buat suatu hari nanti. Ketika upacara selesai dan kami melangkah keluar dari gereja sebagai pasangan suami istri, aku merasa begitu banyak harapan yang baru. Ada dunia yang luas di depan kami, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Aku tahu kami akan melewati banyak hal, tetapi yang terpenting adalah kami akan selalu melakukannya bersama. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan kami, karena kami telah belajar dari masa lalu dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kami. Adit menggenggam tanganku dengan erat, dan aku merasakan setiap detik dari kebahagiaan ini. Hari ini adalah hari yang baru, hari di mana aku menemukan kebahagiaan yang sejati, di mana aku tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam masa lalu. Aku akhirnya bebas. Kami akhirnya bebas. Ketika aku menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidupku yang penuh liku, aku merasa seakan-akan semua itu terjadi bukan hanya untuk memberikan pelajaran, tetapi juga untuk membentuk siapa aku sekarang. Masa lalu yang kelam, penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, telah mengajarkanku banyak hal yang kini aku pegang erat-erat sebagai pedoman dalam hidup. Aku tak pernah menyangka bahwa sebuah pengalaman pahit bisa membentuk diriku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi padaku, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, adalah bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar. Pernikahan dengan Adit adalah bukti nyata dari bagaimana aku akhirnya mampu mengatasi masa lalu yang begitu membebani. Dulu, aku seorang wanita yang naif, yang mudah percaya pada kata-kata manis dan janji-janji kosong. Aku terlalu banyak memberi ruang bagi orang lain untuk menentukan jalanku, hingga aku lupa untuk memprioritaskan kebahagiaanku sendiri. Dan itu adalah kesalahan besar. Aku harus mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu,
sebelum kau bisa mencintai orang lain dengan tulus. Adit mengajarkanku itu. Dia adalah sosok yang menunjukkan padaku bahwa cinta sejati bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain atau mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku tak lagi takut untuk menjadi diri sendiri. Aku tak lagi merasa malu dengan segala ketidaksempurnaan yang ada padaku. Dulu, aku merasa bahwa aku harus selalu sempurna agar diterima. Tetapi sekarang aku tahu bahwa yang penting adalah kejujuran, ketulusan, dan kemauan untuk terus berkembang. Aku merasa beruntung karena Adit menerima diriku apa adanya. Bahkan saat aku belum sepenuhnya bisa menerima diriku sendiri. Melalui Adit, aku belajar bahwa cinta yang sejati adalah tentang perjalanan bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Bukan hanya tentang kebahagiaan semu yang diciptakan oleh materi dan penampilan. Tidak hanya dalam pernikahan, pelajaran hidup ini juga membawa dampak besar dalam cara aku memandang dunia dan menghadapi tantangan. Dulu, aku merasa cemas dan takut menghadapi kesulitan. Tetapi kini aku tahu bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Namun, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita merespons setiap kejadian dalam hidup. Aku juga belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan kebaikanku begitu saja. Aku lebih tegas dan tidak takut untuk mengatakan tidak ketika aku merasa sesuatu tidak benar. Itu adalah langkah penting yang harus aku ambil untuk melindungi diriku sendiri. Tentu saja, masih ada hari-hari yang penuh tantangan. Ada kalanya aku merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa tidak cukup baik. Ada kalanya keraguan datang menghampiri dan aku kembali teringat akan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Tetapi, aku kini tahu bagaimana caranya untuk menghadapinya. Aku telah belajar untuk lebih sabar dan lebih penuh pengertian terhadap diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa harus sempurna untuk diterima. Aku mengingatkan diriku setiap hari bahwa setiap langkah kecil yang aku ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingatkan diriku tentang betapa jauh aku sudah melangkah, dan bahwa aku tidak pernah melakukannya sendirian. Aku juga belajar untuk lebih menghargai hubungan yang aku miliki. Dengan Adit, aku merasa bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harta atau status sosial, melainkan dengan komitmen dan kesetiaan. Kami sudah melewati banyak ujian bersama, dan itu membuat kami semakin kuat. Kami tidak hanya mencintai satu sama lain, tetapi juga saling menghormati dan mendukung impian masing-masing. Aku selalu percaya bahwa sebuah hubungan yang sehat adalah yang saling memberi ruang bagi keduanya untuk berkembang, bukan yang saling mengekang atau membatasi. Namun, pelajaran terbesar yang aku dapatkan dari perjalanan hidup ini adalah tentang kekuatan untuk bangkit. Dulu, aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan semua rasa sakit yang diberikan Rio. Namun sekarang aku tahu bahwa aku tidak perlu melupakan semuanya untuk melanjutkan hidup. Aku hanya perlu memaafkan. Dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Aku telah memberikan terlalu banyak ruang untuk kebohongan yang diciptakan oleh orang lain. Tetapi kini aku menguasai hidupku. Aku telah belajar untuk memaafkan, untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Karena akhirnya, yang penting adalah bagaimana kita menyikapi masa depan dengan penuh harapan, bukan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku sering merenung tentang apa yang telah terjadi dalam hidupku, tentang bagaimana aku bisa terjebak dalam kebohongan Rio, tentang bagaimana aku pernah merasa bahwa cinta itu harus sempurna dan tanpa cacat. Tapi, sekarang aku tahu bahwa cinta itu adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan pembelajaran. Tidak ada cinta yang sempurna, tetapi ada cinta yang sejati.
cinta yang tulus, yang memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Aku merasa bersyukur karena akhirnya aku menemukan cinta seperti itu bersama Adit. Dan kini, ketika aku menatap masa depan, aku tidak lagi merasa takut atau khawatir. Aku tahu bahwa apapun yang akan datang, aku akan siap menghadapinya. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun, dan lebih dari itu, aku sudah belajar untuk menghadapinya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Hidup ini memang tidak selalu adil, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Aku belajar untuk terus melangkah maju, bahkan saat terkadang dunia terasa begitu berat. Karena di akhir perjalanan ini, aku tahu ada kebahagiaan yang menanti. Kini, aku hidup dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Aku menghargai setiap detik, setiap pengalaman, dan setiap orang yang datang ke dalam hidupku. Hidup ini adalah tentang belajar, tumbuh, dan mencintai tanpa syarat. Aku tidak lagi takut untuk meraih kebahagiaan, dan aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita hidup dan siapa kita sebagai individu. Dengan Adit di sisiku, aku yakin bahwa kami akan terus melewati hidup ini bersama. Kami akan membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan, dengan dasar yang kuat dan penuh pengertian. Dan jika ada satu hal yang bisa aku petik dari semua yang terjadi, itu adalah bahwa hidup ini, pada akhirnya, adalah tentang perjalanan kita untuk menemukan diri sendiri, dan bagaimana kita membagikan cinta kepada orang-orang yang kita sayangi.